Hello Technolovers, pada 1 Oktober 2024 lalu, kalian tahu kan kalau Iran meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Israel dengan menembakkan sekitar 180 rudal balistik yang menghantam berbagai lokasi strategis termasuk Tel Aviv. Serangan ini memicu eskalasi besar dalam konflik Timur Tengah yang sudah lama membara, menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat di komunitas internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespon dengan keras dan menyerukan aksi balasan, menandai babak baru dalam pertikaian antara kedua negara. Nah, kabarnya sampai saat ini konflik tersebut belum selesai loh, malah semakin memanas. Lantas, mengapa serangan tersebut bisa memicu hal yang lebih besar? Kita bahas dulu latar belakang serangannya dulu ya. Hubungan antara Iran dan Israel memang telah lama diwarnai ketegangan. Iran yang secara terbuka mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas seringkali berbenturan dengan kebijakan Israel di kawasan. Sementara itu, Israel telah beberapa kali meluncurkan serangan terhadap fasilitas militer Iran di Suriah serta menargetkan tokoh-tokoh penting Iran. Pada April 2024, Iran meluncurkan serangan udara menggunakan pesawat nirawak, rudal jelajah, dan rudal balistik ke Israel sebagai respon terhadap serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan ini telah meningkatkan tensi yang berujung pada aksi balas dendam terbaru. Berikut detail serangan Iran. Serangan pada 1 Oktober 2024 ini adalah yang terbesar dalam sejarah konflik Iran-Israel. Iran meluncurkan sekitar 180 rudal balistik yang diarahkan ke Tel Aviv dan wilayah lainnya di Israel. Serangan cyber yang diduga menargetkan infrastruktur kritis Israel, dukungan kepada kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas untuk melancarkan serangan bersamaan terhadap Israel. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah, korban jiwa, serta kepanikan di berbagai kota Israel. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, berusaha menghalau sebagian besar rudal, namun beberapa di antaranya berhasil mencapai target. Gimana reaksi Israel dan tanggapan global? Israel langsung mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional untuk merumuskan tanggapan. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam dan akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Reaksi internasional pun beragam. Ada Amerika Serikat yang menyatakan dukungan penuh kepada Israel dan berjanji akan memberikan bantuan militer. Sementara Uni Eropa menyerukan deeskalasi dan meminta kedua belah pihak untuk menghindari konflik lebih lanjut. Kalau reaksi Rusia dan Cina meminta Iran dan Israel untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Nah, kalau negara-negara Arab terbagi dalam sikap mereka dengan beberapa mendukung Iran dan yang lain mengutuk serangan tersebut. Kabarnya nih, ada potensi eskalasi konflik. Apa itu? Serangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perang skala besar bisa meletus di kawasan Timur Tengah. Beberapa skenario yang mungkin terjadi meliputi serangan balasan Israel. Israel dapat melancarkan serangan udara terhadap fasilitas militer Iran, termasuk instalasi nuklir. Keterlibatan negara-negara lain, AS mungkin terlibat lebih jauh dalam konflik untuk melindungi Israel. Sementara sekutu Iran seperti Suriah dan Hizbullah bisa ikut campur. Gangguan ekonomi global, harga minyak berpotensi meroket jika konflik ini mengganggu jalur distribusi energi di Timur Tengah. Meningkatnya ketegangan di Laut Merah dan Selat Hormuz. Wilayah ini menjadi titik krusial dalam perdagangan minyak global dan konflik dapat mengancam stabilitas pengiriman energi ke seluruh dunia. Dampak terhadap Indonesia dan dunia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi diplomatik yang unik dalam konflik ini. Pemerintah Indonesia menyerukan penghentian kekerasan dan mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Secara ekonomi, ketegangan ini dapat berpengaruh terhadap harga minyak dan pangan global yang berdampak pada perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di sisi sosial, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas di dalam negeri karena perbedaan pandangan masyarakat terkait konflik ini. Demonstrasi pro dan kontra dapat meningkat, yang berpotensi memicu ketegangan politik domestik. Dampak kemanusiaan dan krisis pengungsi.
Salah satu dampak terbesar dari eskalasi konflik ini adalah potensi krisis kemanusiaan yang bisa terjadi. Jika konflik semakin meluas, kemungkinan besar akan terjadi peningkatan jumlah pengungsi yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Organisasi kemanusiaan seperti PBB dan Palang Merah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah darurat untuk menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pengungsi dari Israel maupun Iran. Selain itu, organisasi hak asasi manusia juga mengkhawatirkan dampak terhadap warga sipil yang terjebak di tengah konflik ini. Banyak warga sipil, baik di Israel maupun Iran, bisa menjadi korban serangan atau mengalami kekurangan pasokan makanan dan obat-obatan akibat terganggunya rantai pasokan di kawasan tersebut. Upaya diplomasi dan mediasi. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mulai melakukan upaya diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sekjen PBB mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dunia untuk membahas langkah-langkah deeskalasi. Negara-negara seperti Turki dan Qatar menawarkan diri sebagai mediator dalam perundingan antara Iran dan Israel. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kedua negara bersedia untuk berdialog. Iran menyatakan bahwa serangan yang mereka lakukan adalah bentuk pembalasan yang sah. Sementara Israel menegaskan haknya untuk membalas setiap ancaman terhadap kedaulatannya. Jika upaya diplomasi gagal, dunia akan menghadapi kemungkinan perang jangka panjang yang dapat menyeret negara-negara lain ke dalam konflik. Ini termasuk negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Sejarah konflik Iran-Israel. Konflik antara Iran dan Israel bukanlah hal baru. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan antara kedua negara semakin memburuk. Iran menolak eksistensi Israel dan mendukung kelompok-kelompok militan yang berseberangan dengan kepentingan Israel di Timur Tengah. Sementara itu, Israel secara aktif melakukan operasi militer terhadap Iran dan sekutunya. Tahun 2018, Israel secara terbuka mengakui bahwa mereka telah melakukan lebih dari 200 serangan terhadap posisi militer Iran di Suriah. Pada 2020, Iran mengalami kehilangan besar setelah Jenderal Qasim Soleimani tewas dalam serangan udara Amerika Serikat di Irak. Sebuah insiden yang turut meningkatkan ketegangan antara Iran dan sekutunya di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, kedua negara terlibat dalam perang bayangan yang melibatkan serangan udara, sabotase fasilitas nuklir, dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran. Konflik yang terjadi pada 2024 ini adalah eskalasi dari ketegangan yang sudah lama berlangsung. Serangan Iran terhadap Israel menandai titik kritis dalam konflik Timur Tengah. Dengan meningkatnya ketegangan, dunia kini menantikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Israel, Iran, dan komunitas internasional dalam menghadapi situasi ini. Jika eskalasi terus berlanjut, konsekuensi geopolitik dan ekonomi bisa menjadi sangat besar. Tidak hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Selain itu, dampak kemanusiaan akibat perang ini juga harus menjadi perhatian utama bagi komunitas internasional untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Jadi, gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Ini menakutkan sih kalau nggak diseriusin.